Tahun 37 Masehi, di jantung Kekaisaran Romawi, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Lucius Domitius Ahenobarbus, nama yang kelak akan diubah menjadi Nero. Ia bukan pewaris tahta langsung, tapi darah bangsawan mengalir kuat dalam tubuhnya. Ibunya, Agrippina Muda, adalah wanita ambisius, saudara dari kaisar yang berkuasa saat itu, Caligula. Sejak kecil, hidup Nero bukan tentang kebahagiaan, melainkan strategi. Agrippina melihat potensi dalam anaknya. Ketika Caligula terbunuh dan Claudius naik tahta, ia menggunakan siasat licin untuk menikahi Claudius, paman kandungnya sendiri. Tujuannya hanya satu, menjadikan Nero sebagai kaisar. Claudius sendiri sudah punya putra, Britannicus, tapi Agrippina bermain cepat. Ia memaksa Claudius mengadopsi Nero dan bahkan menjodohkannya dengan putri Claudius. Pada usia 16 tahun, Nero menjadi menantu dan anak angkat kaisar. Semua telah diatur. Didikan Nero sejak kecil tidak biasa. Ia dilatih oleh Seneca, filsuf stoik terkemuka, yang berusaha membentuknya menjadi pemimpin bijaksana. Tapi darah dan pengaruh ibunya jauh lebih kuat. Nero tumbuh sebagai pemuda penuh ambisi, mudah terbakar emosi, dan lapar akan kekuasaan. Saat Claudius meninggal secara misterius, yang oleh banyak sejarawan diyakini karena diracuni oleh Agrippina, tahta Roma jatuh ke tangan Nero. Ia naik sebagai kaisar pada usia 17 tahun. Muda, tampan, dan penuh potensi. Atau malapetaka. Pada awal pemerintahannya, Nero justru menunjukkan sisi yang mengejutkan. Ia mengeluarkan kebijakan progresif, menurunkan pajak, menghentikan eksekusi politik, dan mendukung seni serta olah pikir. Banyak rakyat yang mulai mencintainya. Ia tampak seperti harapan baru bagi Roma yang selama ini dipenuhi kekerasan dan pengkhianatan. Di balik semua itu, Seneca dan panglima militer Burrus memegang kendali, menjaga agar sang kaisar muda tetap berjalan di jalur yang benar. Namun kegelapan mulai menyelinap. Agrippina, sang ibu, tidak puas hanya mengantar anaknya ke tahta. Ia ingin mengendalikannya. Ketika Nero mulai menjalin cinta dengan wanita lain, Poppaea Sabina, dan mulai berusaha menjauh dari pengaruh ibunya, konflik pun pecah. Agrippina menjadi ancaman yang tak bisa dibiarkan. Nero, dengan ketegaan luar biasa, memerintahkan pembunuhan ibunya sendiri. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari sabotase kapal hingga percobaan pembunuhan langsung, hingga akhirnya Agrippina tewas. Dunia kaget, seorang kaisar membunuh ibu kandungnya sendiri. Namun Nero tidak berhenti di sana. Ia mulai menyingkirkan semua yang menghalangi jalannya. Britannicus, adik tirinya dan pesaing tahta diracuni. Burrus wafat secara misterius. Seneca dipaksa pensiun lalu bunuh diri. Nero kini memegang kendali penuh, tanpa penyeimbang, tanpa suara yang membimbing. Dan dari sinilah kekuasaannya mulai berubah menjadi panggung besar untuk egonya sendiri. Nero bukan kaisar biasa. Ia tidak puas hanya menjadi pemimpin. Ia ingin menjadi seniman terbesar di kekaisaran. Ia menulis puisi, menggubah lagu, memainkan lira, dan bahkan tampil dalam drama Yunani. Ia menganggap dirinya penyair, penyanyi, dan aktor. Tapi ambisinya lebih dari itu. Ia ingin diakui, dipuja, disembah karena bakat seninya, bukan sekadar kekuasaannya. Ia memaksa rakyat dan bangsawan datang ke pertunjukannya dan menyaksikan aksinya di atas panggung, tak peduli seberapa buruk performanya. Mereka harus bertepuk tangan, tertawa, menangis, bukan karena pertunjukan itu bagus, tapi karena hidup mereka bergantung pada reaksi yang benar. Nero mengubah Roma menjadi teater pribadinya. Dan siapapun yang tidak memainkan peran sesuai naskah sang kaisar akan berakhir tragis. Dalam obsesinya terhadap seni dan ketenaran, Nero mulai melupakan tugas-tugas negara. Ia lebih tertarik pada kompetisi musik di Yunani ketimbang urusan militer. Ia bahkan mengikuti Olimpiade, dan tentu saja menang, karena tidak ada yang berani mengalahkan sang kaisar. Tapi semua kegilaan ini masih belum sebanding dengan apa yang akan terjadi di tahun 64 Masehi. Tragedi yang membuat nama Nero abadi dalam catatan sejarah paling kelam Kekaisaran Roma. Pada malam musim panas tahun 64 Masehi, kota Roma terbakar hebat.
Api melalap rumah-rumah kayu, kuil, pasar, dan bangunan pemerintahan selama 6 hari 6 malam. Rakyat panik, kota hancur, dan suasana berubah mencekam. Namun yang paling menyakitkan adalah rumor yang berkembang. Nero lah pelakunya. Banyak warga percaya bahwa kaisar sendiri yang memerintahkan pembakaran itu untuk membersihkan kota dan membangun istana megah yang ia idam-idamkan, Domus Aurea. Legenda menyebutkan bahwa saat Roma terbakar, Nero malah bermain musik dari atas menara, menikmati kobaran api seperti pertunjukan. Meski tak semua sejarawan setuju dengan cerita ini, image Nero sebagai kaisar gila semakin menguat. Untuk mengalihkan tuduhan, ia mencari kambing hitam, umat Kristen. Kelompok kecil yang dianggap aneh dan menolak menyembah dewa-dewa Romawi itu dijadikan sasaran. Ribuan orang Kristen ditangkap, disiksa, dan dieksekusi dengan kejam. Ada yang disalib, dibakar hidup-hidup, bahkan dijadikan obor di taman kekaisaran. Peristiwa ini menjadi salah satu awal mula penganiayaan besar terhadap umat Kristen dan luka sejarah yang bertahan hingga berabad-abad. Bagi Nero, yang penting bukan kebenaran, melainkan narasi yang bisa menyelamatkan kekuasaannya. Tapi dari sinilah, dukungan rakyat mulai goyah. Mereka mulai sadar, Nero bukan penyelamat, tapi tiran dalam jubah aktor. Setelah tragedi kebakaran, reputasi Nero tidak pernah benar-benar pulih. Meskipun ia mencoba membangun ulang kota dengan gaya arsitektur mewah dan mengadakan permainan gladiator serta pesta rakyat, luka di hati warga tak kunjung sembuh. Kebijakan ekonominya makin membebani rakyat. Pajak meningkat, mata uang didevaluasi, dan kekacauan mulai merajalela di provinsi-provinsi Romawi. Ketika provinsi-provinsi mulai memberontak, seperti Galia dan Hispania, Nero bereaksi dengan paranoia. Ia menuduh para senator berkhianat dan menjalankan gelombang eksekusi baru. Bahkan teman-teman dekatnya pun tak luput dari kecurigaan. Dukungan politik perlahan menguap. Militer yang dulu loyal, kini mulai berbalik arah. Akhirnya, pada tahun 68 Masehi, Senat menyatakan bahwa Nero adalah musuh negara. Dalam pelarian, Nero hanya ditemani beberapa orang setia. Ia bersembunyi di villa milik budaknya sendiri, ironi tragis bagi seorang kaisar. Ketika ia mendengar bahwa pasukan mendekat untuk menangkapnya, Nero sadar bahwa akhir telah tiba. Ia tak ingin ditangkap dan dipermalukan di depan rakyat. Maka dengan tangan gemetar, ia menusukkan belati ke lehernya sendiri, sambil berkata, "Betapa seniman hebat yang mati." Sebuah akhir yang dramatis, penuh ironi dan sangat Nero. Kematian Nero tidak serta-merta menghapus bayangannya. Justru sebaliknya, ia menjadi legenda gelap kekaisaran Roma. Beberapa rakyat percaya ia akan bangkit kembali, dan bahkan muncul kultus kecil yang menunggu kembalinya Nero yang agung. Namun bagi sejarah, Nero adalah lambang kehancuran akibat keserakahan, ego, dan kegilaan akan kekuasaan. Ia membunuh ibunya, membakar kotanya, menyiksa rakyatnya, dan menganggap semuanya sebagai bagian dari panggung besar kehidupannya. Namun, seperti semua tokoh besar dalam sejarah, Nero bukan semata monster. Ia juga manusia yang tersesat dalam ambisinya sendiri. Seorang anak yang dibesarkan dalam intrik istana dipaksa menjadi kaisar, lalu kehilangan jati diri di tengah pujian palsu dan tekanan kekuasaan. Ia menginginkan cinta, tapi menuntutnya lewat rasa takut. Ia ingin dikenang sebagai seniman, tapi justru dicatat sebagai tiran. Kisah Nero adalah cermin untuk semua zaman, bahwa kekuasaan tanpa batas, tanpa kontrol, dan tanpa kasih akan menelan siapapun, bahkan orang yang paling berbakat sekalipun. Jika kisah ini membuka mata dan menggugah hati kamu, bantu sebarkan. Klik like, tulis pendapatmu di komentar, dan subscribe channel Biografi Kilat untuk kisah-kisah kelam, megah, dan penuh makna dari tokoh-tokoh yang membentuk jalannya sejarah.